Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Thoriful Aziza, NIM 18053047. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu kantor akuntan publik atau KAP. Seperti yang kita ketahui, KAP adalah salah satu jenis profesi bidang akuntansi yang menawarkan jasa profesional terkait bidang akuntansi yang sesuai dengan standar berlaku yang telah mendapatkan izin dari negara serta berhak melakukan praktik di Indonesia yang bekerja secara independen. Nah, hak untuk melakukan audit diberikan kepada kantor akuntan publik oleh peraturan di setiap negara bagian. Kantor akuntan publik juga memberikan banyak jasa lain kepada klien, seperti jasa pajak dan konsultasi. Terdapat 4 kategori ukuran digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan publik atau KAP, yaitu yang pertama, kantor internasional 4 besar, merupakan keempat KAP terbesar di Amerika Serikat, memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Yang kedua, kantor nasional 3, KAP di Amerika. Disebut kantor nasional karena memiliki cabang di sebagian besar kota utama. Yang ketiga, kantor regional dan kantor lokal yang besar terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Yang keempat, kantor lokal lebih dari 95% dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki 1 cabang. Yang kedua yaitu kegiatan kantor akuntan publik. KAP menyediakan jasa audit serta jasa astesi dan asuransi lainnya. Adapun jasa tambahan yang biasanya diberikan KAP meliputi 1. Jasa akuntan dan pembukuan dalam banyak kasus di dalam laporan keuangan diserahkan kepada pihak ketiga. Review atau audit juga dilakukan jika tidak, laporan keuangan akan dilampirkan dengan laporan komplikasi. Yang kedua yaitu jasa perpajakan atau KAP, menyiapkan SPT pajak korporasi dan perorangan baik untuk klien audit maupun non-audit. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen. Sebagian besar KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan klien mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Jasa ini dengan memberikan saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi. Yang ketiga yaitu struktur kantor akuntan publik. Sifat dan jasa yang ditawarkan KAP sangat bervariasi, dan hal itu mempengaruhi organisasi dan struktur kantor tersebut. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi semua KAP adalah yang pertama perusahaan perorangan, yang kedua persekutuan umum, yang ketiga koperasi umum, yang keempat koperasi profesional, kelima limited liability company, yang keenam limited liability partnership, lalu yaitu tingkat dan tanggung jawab staf. Nah, tingkat staf mengalami rata-rata tanggung jawab utama. Asisten staf yang 0-2 tahun, orang tersebut biasanya digolongkan sebagai auditor. Nah, sedangkan auditor yang menanggung jawab 2-5 tahun itu adalah auditor yang memenuhi syarat untuk memiliki tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan auditor secara menyusun rancangan laporan auditor. Lalu ada manajer 5-10 tahun. Nah, manajer pada kantor akuntan publik biasanya mempunyai paling tidak 5 tahun pengalaman dalam akuntansi publik. Manajer dalam umumnya tidak berbeda dengan kantor klien untuk melakukan audit secara harian yang merupakan tanggung jawab auditor senior, yaitu partner 10 tahun ke atas. Rekan atau pemilik adalah orang-orang yang memiliki kantor akuntan publik. Mereka mengemban tanggung jawab penuh atas kegiatan kantor akuntan publik dan praktik, serta memegang peran utama dalam pengembangan klien. Yang keempat yaitu standar audit yang berlaku umum.
Nah, jadi standar audit mengatur syarat-syarat diri auditor. Yang pertama yaitu audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang B, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan. Independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang C, dalam pelaksanaan auditor dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, yaitu standar pekerja lapangan. Standar pekerja lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing. Yang A, pekerja harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus bersupervisi dengan semestinya. Lalu ada standar laporan. Pelaporan standar atau pelaporan memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasi hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan kepada pemakai informasi standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Auditing PSA nomor 1 SA seksi 150. Lalu ada e-commerce dan operasi CAP. CAP memanfaatkan internet untuk memasarkan jasa serta menyoroti hal tertentu seperti lokasi kantor. Website CAP juga menyajikan alat bantu berupa perangkat lunak dan database online bagi pelanggan yang membayar free. KAP memanfaatkan sumber daya dan database online untuk membantu stafnya agar mengetahui peluang bisnis. Lalu ada yang terakhir yaitu pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah prosedur yang digunakan KAP untuk membantu mentaati standar secara konsisten dalam setiap kontrak kerja yang mengikatnya. 9 elemen mutu pengendalian mutu menurut AI adalah independensi, 2 penugasan pada auditor, 3 konsultasi, 4 supervisi, 5 pengangkatan auditor, yang ke-6 pengembangan profesional, yang ke-7 profesi, yang ke-8 penerimaan dan pemeliharaan hubungan dan klien, yang ke-9 inspeksi. Baiklah, sekian dari penjelasan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.